Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang vulkanisme for endogen. Pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa keluarnya magma atau lelehan panas bebatuan dari litosfer atau lapisan di bawah permukaan bumi ke permukaan bumi. Jenis-jenis vulkanisme. Pertama, vulkanisme pada zona divergen, yaitu vulkanisme pada zona ini berupa keluarnya magma bersuhu tinggi secara meleleh tanpa letusan dahsyat. Kedua, vulkanisme pada zona konvergen. Vulkanisme pada zona konvergen berupa letusan dahsyat yang mengeluarkan magma cair kental, magma padat, dan gas. Ketiga, vulkanisme pada zona tengah, yaitu vulkanisme pada zona tengah berupa melelehnya magma tanpa letusan dahsyat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya vulkanisme. Pertama, peningkatan kegempaan vulkanik. Kedua, pergerakan tektonik pada lapisan bumi. Ketiga, terjadinya deformasi badan gunung. Keempat, lempeng-lempeng bumi yang saling berdesakan. Kelima, adanya tekanan yang sangat tinggi. Contoh dari vulkanisme adalah Gunung Api Laki yang berada di Islandia dan Gunung Anak Krakatau yang berada di Jawa Tengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang erosion for exogen. Pengertian erosi. Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan atau sedimen tanah batuan dan partikel lainnya akibat transportasi angin, air, atau es, karakteristik hujan, krep pada tanah yang material lain di bawah pengaruh gravitasi, atau oleh makhluk hidup semisal hewan yang membuat liang. Dalam hal ini disebut bioerosi. Jenis-jenis erosi. Erosi oleh air. Erosi ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, splash erosion. Kedua, shed erosion. Ketiga, rill erosion. Keempat, gully erosion. Kelima, valley erosion. Keenam, stream erosion. Kedua, erosi oleh gelombang. Erosi terjadi oleh gelombang laut memukul ke pantai. Erosi dapat dibedakan menjadi erosi oleh pukulan gelombang yang memukul ke tibang pantai. Pukulan gelombang menyebabkan batuan pecah berkeping-keping. Kedua, abrasi atau korasi. Abrasion, corrosion. Erosi oleh material yang diangkut gelombang ketika gelombang memukul ke tebing pantai. Ketiga, erosi oleh angin. Erosi ini terjadi angin yang bertiup. Erosi ini terjadi di daerah yang tidak bervegetasi atau bervegetasi sangat jarang di daerah gurun atau pesisir. Erosi ini dapat dibedakan menjadi deflasi dan abrasi. Keempat, erosi oleh es. Erosi ini terjadi oleh gerakan massa es dalam bentuk glacier. Glacier dapat menyebabkan abrasi dan penggerusan oleh material-material yang diangkutnya. Dapat menyebabkan retakan pada batuan karena terurut ketika glacier bergerak. Erosi karena gravitasi. Batuan atau sedimen yang bergerak terhadap kemiringannya merupakan proses erosi yang disebabkan oleh gaya berat massa. Ketika massa bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, maka terjadilah apa yang disebut dengan pembuangan massa. Dalam proses terjadinya erosi, pembuangan massa memiliki peran penting karena arus air dapat memindahkan material ke tempat-tempat yang jauh lebih rendah. Proses pembuangan massa terjadi terus-menerus, baik secara perlahan maupun secara tiba-tiba sehingga dapat menimbulkan bencana tanah longsor. Erosi oleh organisme. Erosi ini terjadi karena aktivitas organisme yang melakukan pemboran, penggerusan, atau penghancuran terhadap batuan. Erosi ini disebut juga bioerosion. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya erosi. Erosi yang terjadi pada tanah dapat diakibatkan oleh berbagai macam faktor, atau penyebab diantaranya dapat berupa faktor alami atau faktor non-alami. Berikut ini akan kami uraikan faktor yang mengakibatkan terjadi erosi. Di antaranya 1. Curah hujan. Hujan merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya erosi. Intensitas turunnya hujan menggambarkan jumlah dan volume curah hujan per satuan waktu. Apabila curah hujan tergolong tinggi, maka akan mempercepat terjadinya erosi. Hal ini dapat kita amati dengan pembandingan pada saat musim hujan dan musim kemarau. Pada saat musim hujan, terjadi erosi akan cenderung lebih
cepat dibandingkan erosi yang terjadi pada saat musim kemarau. Kedua, sifat-sifat tanah. Sifat-sifat yang dimiliki oleh tanah juga bisa menjadi penyebab terjadinya erosi. Apabila tanah memiliki tekstur yang kasar dan halus, maka tanah tersebut akan tahan terhadap erosi. Selain itu, kandungan bahan organik yang ada pada tanah juga dapat menentukan kepekaan tanah terhadap erosi. Hal ini karena bahan-bahan organik yang terkandung pada tanah dapat mempengaruhi tingkat kemantapan struktur tanah. Ketiga, lereng. Faktor selanjutnya yaitu lereng. Tingkat erosi yang terjadi pada lereng akan semakin meningkat apabila lereng semakin curam. Akibatnya, kecepatan aliran permukaan akan menjadi semakin meningkat, sehingga kekuatan pengangkut juga akan semakin meningkat. Selain itu, bentuk lereng yang semakin memanjang dapat mengakibatkan volume air yang mengalir menjadi semakin besar. Otomatis hal ini dapat mengakibatkan terjadinya erosi menjadi lebih cepat. Keempat, vegetasi. Faktor yang mengakibatkan terjadinya erosi yang selanjutnya yaitu vegetasi. Apabila di suatu permukaan bumi mempunyai vegetasi yang rimbun, maka daerah tersebut akan lebih terhindar oleh bahaya erosi. Salah satunya ekosistem yang berperan sangat efektif dalam pencegahan terjadinya erosi yaitu hutan. Mengapa demikian? Hal tersebut dapat terjadi karena akar-akar yang dimiliki oleh pepohonan yang menancap pada tanah tersebut akan mengakibatkan tanah menjadi semakin kuat dan lebih terlindung dari bahaya erosi. Yang terakhir adalah manusia. Selain faktor-faktor di atas, manusia juga memiliki andil dalam mempengaruhi proses terjadinya erosi. Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang menghuni bumi yang telah diberikan akal oleh Sang Pencipta. Namun tidak semua manusia menggunakan akalnya untuk melakukan kebajikan. Ada juga yang mengakibatkan kerugian. Ada beberapa macam aktif manusia yang dapat mempercepat terjadinya erosi, yaitu penebangan hutan secara liar. Contoh dari erosi yaitu saya mengambil di sini erosi air sungai. Aliran ini akan menimbulkan pengikisan hulu sehingga terbentuk lembah-lembah, ngarai sungai serta jurang-jurang yang ada atau dalam. Contoh akibat erosi air sungai ini adalah lembah Anai, Grand Canyon, Colorado, ngarai Sianok, dan jurang Victoria. Selain erosi dari air sungai, terdapat juga erosi oleh air laut, yaitu abrasi. Erosi oleh air laut disebut abrasi atau erosi marine yang disebabkan oleh hempasan ombak di pantai. Selain itu, erosi oleh glasier es. Pengikisan oleh glasier disebut erosi glasial atau eksarasi. Glasier adalah lapisan es yang bergerak secara perlahan menuruni lembah di lereng pegunungan akibat gaya beratnya sendiri. Keempat, erosi oleh angin. Erosi angin disebut deflasi, terjadi terutama di daerah-daerah kering seperti gurun. Kekuatan angin menjadi faktor yang penting dalam perompakan muka bumi, yaitu mengikis dan membangun bentuk muka bumi.